Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa dalam teks non-fiksi, tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Kalian siapkan buku, pena kalian, dan juga alat tulis kalian ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, menjelaskan peristiwa penting dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dulu ya pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada subtema 1 ataupun subtema 2 kemarin kita sudah mengetahui apa itu teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya, apa itu teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Nah, teks fiksi adalah teks yang menceritakan tentang kejadian yang tidak nyata atau rekayasa atau imajinasi ataupun khayalan. Nah, contohnya adalah dongeng dan juga cerita rakyat. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja adalah biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan lain-lain. Nah, sudah ingat kan apa perbedaannya? Nah, ini adalah contoh-contoh teks non-fiksi. Nah, mungkin di antara kalian, ada yang sudah pernah ke perpustakaan kan? Nah, otomatis kalian sering menemukan contoh buku ensiklopedia. Nah, biasanya kalian membacanya kan? Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Ataupun bunda-bunda kalian yang di rumah sering membaca resep masakan. Nah, itu juga salah satu contohnya. Ada juga karya novel Habibie dan Ainun. Nah, ini merupakan contoh teks non-fiksi. Nah, kenapa novel Habibie dan Ainun bukan merupakan teks fiksi? Karena novel Habibie dan Ainun ini merupakan kisah nyata dari Pak Habibie dan juga Bu Ainun, sehingga ini merupakan contoh teks non-fiksi. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, peristiwa itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Ketika teman-teman sedang mengidentifikasi atau ingin mengidentifikasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi, nah teman-teman bisa menggunakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut ya. Nah, pertanyaan tersebut dapat disajikan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita dapat menghimpun peristiwa-peristiwa penting tersebut dalam bentuk peta pikiran ataupun diagram alir. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini ya. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Nah, selanjutnya awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi.
Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami siklus air. Nah, berdasarkan teks ini, kita dapat membuat beberapa pertanyaan. Nah, ada yang tahu tidak pertanyaan apa ya yang sesuai dengan paragraf ini? Nah, pertanyaannya yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tahapan tentang siklus air. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, di sini sudah dijelaskan dalam teks, yaitu dimulai dari penguapan atau evaporasi, kemudian setelah evaporasi ke kondensasi, setelah melalui proses kondensasi, kemudian melalui proses presipitasi. Nah, di mana ya peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di permukaan bumi dan juga di atmosfer bumi. Nah, dari pertanyaan tadi, otomatis kita sudah menjawabnya ya. Nah, kita dapat membuat sebuah diagram alir. Nah, diagram alirnya contohnya seperti ini. Nah, tahapan siklus air. Nah, tahapan siklus air itu ada evaporasi, ada kondensasi, dan juga ada presipitasi. Nah, tahapan tersebut kita bisa juga ya kita jelaskan secara ringkas dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Intinya, kalau diagram alir jangan dibuat terlalu panjang ya. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku pena halaman 65. Nah, yang berjudul Cara Mudah Menghemat Air di Rumah. Nah, dari buku pena halaman 65 ini, kalian dapat membuat diagram alir seperti ini. Nah, cara kita menghemat air. Yang pertama, mengurangi siraman pada beberapa aktivitas seperti mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, cara yang kedua adalah melakukan pemantauan pada penggunaan air di rumah seperti mengecek keran air setelah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan air kembali seperti mencuci buah dan sayur, airnya dapat digunakan lagi untuk menyiram tanaman. Nah, ini contohnya yang kedua ya. Nah, mudah kan? Ingat ya, ketika kalian sedang membuat diagram alir, kalian harus membuatnya lebih singkat, padat, dan juga jelas. Namun isinya tidak boleh jauh-jauh ya dari teks tersebut. Kalian juga dapat menghiasnya dengan menggunakan warna-warna yang kalian sukai agar diagram alir yang kalian buat menjadi lebih menarik. Nah, sebagai tugas kalian buka ya buku pena halaman 62 yang berjudul Jangan Sepelekan Rasa Haus. Nah, tugasnya kalian buatlah diagram alir berdasarkan teks tersebut. Nah, kalian kerjakan di kertas HVS. Nah, sebagai tugas praktik kalian. Nah, hiaslah semenarik mungkin ya. Namun ingat, jangan lupa kalian beri identitas diri kalian. Seperti nama lengkap dan juga kelas kalian. Nah, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang Ustazah sampaikan selama pembelajaran di video ini, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.